Pengertian kanker rektum adalah salah dari keganasan rektum yang khusus menyerang bagian rekti yang terjadi akibat gangguan proliferasi sel epitel yang tidak terkendali. Etiologi, faktor penyebab belum pasti, namun ada beberapa faktor risiko yang dapat terjadi dari penyakit ini, antara lain riwayat kanker payudara, tumor uterus, kanker kolon, riwayat penyakit usus, pola makan atau rendah serat. Patofisiologi, kanker kolon rektum, terutama adenokarsinoma atau muncul dari lapisan epitel usus, dimulai sebagai polip jinak tetapi dapat menjadi ganas dan menyusup serta merusak jaringan normal serta meluas ke dalam struktur sekitarnya. Sel kanker dapat terlepas dari tumor primer dan penyebar ke bagian tubuh yang lain atau paling sering ke hati. Klasifikasi stadium A, tumor dibatasi pada mukosa dan submukosa saja. Stadium B, kanker yang mudah menembus usus ke jaringan di luar rektal tanpa keterlibatan nodus limfe. Stadium C, invasi ke dalam sistem limfe yang mengalir regional. Stadium D, metastasis regional tahap lanjut dan penyebaran yang luas dan tidak dapat dioperasi lagi. Manifestasi klinis, darah pada feses, konstipasi, perubahan dalam penampilan, tenesmus, anemia, pendarahan rektal, diare, nyeri kejang, dan kembung. Penata laksanaan medis. Satu-satunya kemungkinan terapi kuratif ialah tindakan bedah dengan tujuan utama memperlancar saluran cerna, kemoterapi, dan bersifat paliatif dan tidak memberikan manfaat yang kuratif. Tipe pembedahan tergantung pada lokasi dan ukuran tumor. Pertama, reseksi segmental. Kedua, reseksi abdominoperial. Ketiga, kolostomi sementara. Keempat, kolostomi permanen. Pemeriksaan diagnostik. Pertama, koloskopi. Kedua, kolostomi laparoskopi. Ketiga, polipektomi. Komplikasi. Pertama, obstruksi usus partial atau lengkap. Kedua, hemoragik karena pertumbuhan dan ulcerasi dapat juga menyerang pembuluh darah sekitar kolon. Ketiga, perforasi dan dapat mengakibatkan pembentukan abses. Keempat, perionitis dan atau sepsi dapat menimbulkan shock. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ade Putra Pratama dari Stikes Muhammadiyah Manado, dan di video kali ini saya akan memaparkan tentang diagnosa apa sajakah yang muncul pada pasien karsinoma rektum. Yang pertama yaitu kurang pengetahuan tentang karsinoma rektum dan pilihan pengobatan berhubungan dengan kurang paparan sumber informasi. Terus yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen injuri. Terus yang ketiga yaitu resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif pos pembedahan. Dan yang terakhir yaitu kurang perawatan diri berhubungan dengan nyeri. Selanjutnya kita masuk pada intervensi keperawatan. Pertama yaitu preoperasi atau sebelum melakukan operasi. Diagnosa keperawatannya yaitu kurang pengetahuan tentang karsinoma rektum dan pilihan pengobatan berhubungan dengan kurang paparan sumber informasi. Di sini kami menggunakan NOC dan NIC. NOC adalah Nursing Outcome Classification, yaitu proses pemberitahuan status klien setelah dilakukan intervensi keperawatan. Tujuan dari NOC yaitu untuk menggambarkan respon pasien terhadap pelayanan kesehatan. Terus NIC yaitu list diagnosa keperawatan yang dikelompokkan dalam bentuk label, yang dimana berisikan aktivitas. Terus NOC yaitu pengetahuan tentang penyakit setelah diberikan penjelasan selama 2x24 jam. Pasien mengerti proses penyakitnya dan program perawatan serta terapi yang diberikan, dan indikatornya yaitu menjelaskan kembali tentang proses penyakit, mengenai kebutuhan perawatan dan pengobatan
tanpa cemas. Terus nik dan aktivitasnya yaitu pengetahuan penyakit meliputi pertama, jelaskan tentang penyakit. Kedua, jelaskan tentang program pengobatan dan tindakan operasi yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu jelaskan tindakan untuk mencegah komplikasi. Yang keempat yaitu tanyakan kembali pengetahuan pasien tentang penyakit serta prosedur perawatan dan pengobatan. Kemudian rasional yaitu meningkatkan pengetahuan dan mengurangi rasa cemas pada pasien. Yang kedua yaitu mempermudah intervensi keperawatan. Yang ketiga yaitu mencegah keparahan penyakit, dan yang terakhir yaitu mereview. Kemudian pada pos operasi atau setelah melakukan operasi, diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen injury. NOK dan indikatornya yaitu kontrol nyeri setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam. Nyeri pasien berkurang dengan indikator yang pertama menggunakan skala nyeri untuk mengidentifikasi tingkat nyeri. Yang kedua yaitu pasien menyatakan nyeri berkurang. Yang ketiga pasien mampu beristirahat atau tidur. Yang keempat yaitu menggunakan teknik non-farmakologi. Sedangkan nik dan aktivitasnya yaitu manajemen nyeri meliputi yang pertama, melakukan penilaian terhadap nyeri, lokasi karakteristik, dan faktor-faktor yang dapat menambah nyeri. Yang kedua yaitu amati isyarat nonverbal serta kegelisahan. Yang ketiga yaitu fasilitasi lingkungan nyaman. Dan keempat, berikan obat anti nyeri. Dan yang kelima yaitu bantu pasien menemukan posisi nyaman. Yang keenam yaitu berikan massage di punggung. Yang ketujuh yaitu tekan dada saat latihan batuk. Kemudian rasional yaitu menentukan intervensi yang sesuai dan keefektivitas dan terapi yang diberikan. Yang kedua yaitu mampu dalam mengidentifikasi derajat ketidaknyamanan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kenyamanan. Keempat, mengurangi nyeri dan memungkinkan pasien untuk mobilisasi tanpa nyeri. Yang kelima yaitu peninggian lengan menyebabkan pasien menjadi rileks. Yang keenam yaitu meningkatkan relaksasi dan membantu memfokuskan perhatian sehingga dapat meningkatkan sumber coping. Dan yang terakhir yaitu memudahkan partisipasi pada aktivitas tanpa timbul rasa tidak nyaman. Kemudian diagnosa keperawatan selanjutnya yaitu risiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif, insisi setelah dilakukan pembedahan. Untuk nik dan indikatornya yaitu kontrol infeksi, kontrol resiko. Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, pasien menunjukkan tidak terjadi infeksi sekunder lagi. Dengan indikator yang pertama, bebas dari tanda-tanda nyeri. Yang kedua yaitu angka leukosit. Yang ketiga yaitu pasien mengatakan tahu tentang tanda-tanda infeksi. Kemudian nik dan aktivitasnya yaitu perawatan luka. Meliputi yang pertama, amati luka tanda infeksi. Yang kedua, anjurkan pasien untuk melaporkan dan mengenali tanda infeksinya sendiri. Yang ketiga yaitu kelola sesuai program. Dan nik untuk kontrol infeksi. Yang pertama yaitu batasi pengunjung. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah perawatan. Yang ketiga, tingkatkan gizi yang cukup. Yang keempat, anjurkan istirahat yang cukup. Yang kelima, berikan penkes tentang resiko infeksi. Serta rasionalnya yaitu penandaan proses infeksi. Yang kedua, mencegah infeksi. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan. Dan untuk kontrol infeksinya dengan rasional, yang pertama, mencegah infeksi sekunder. Yang kedua, mencegah inos. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan pasien. Kemudian, diagnosa yang terakhir yaitu kurang perawatan diri berhubungan dengan nyeri. Yang NOK dan indikatornya yaitu perawatan diri meliputi mandi, berpakaian. Setelah diberikan motivasi keperawatan selama 3x24 jam, pasien mampu melakukan mandi dan berpakaian sendiri. Dengan indikator meliputi yang pertama,
tubuh bebas dari bau dan menjaga keutuhan kulit. Yang kedua yaitu menjelaskan cara mandi dan berpakaian secara aman. Sedangkan untuk nik dan aktivitas, niknya itu membantu perawatan diri pasien. Yang pertama, tempatkan alat-alat mandi di samping tempat tidur pasien. Yang kedua, libatkan keluarga dan pasien. Yang ketiga yaitu berikan bantuan selama pasien mampu mengerjakannya sendiri. Sedangkan untuk nik adalah berpakaian, meliputi yang pertama, informasikan pada pasien dalam memilih pakaian selama perawatan. Yang kedua, sediakan pakaian di tempat yang mudah dijangkau. Yang ketiga, bantu berpakaian yang sesuai. Keempat, jaga privasi pasien. Dan yang terakhir, berikan pakaian pribadi yang digemari dan sesuai. Untuk rasional, membantu perawatan diri pasien meliputi yang pertama, mempermudah jangkauan. Yang kedua, melatih kemandirian. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Sedangkan untuk berpakaian dengan rasional, yang pertama memudahkan intervensi, yang kedua melatih kemandirian, yang ketiga menghindari nyeri bertambah, yang keempat memberikan kenyamanan, dan yang terakhir yaitu memberikan kepercayaan diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 強くなれる理由を知った僕を